Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Kampus Marudai. Yang mana Kampus Marudai ini merupakan program yang diadakan oleh Setia TV Amuntai bersama dengan Marudai Podcast. Nah, bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, bertemu lagi bersama saya, Stella Angelika Putri sebagai host. Dan rekan saya, ini ada muka-muka baru nih. Halo, perkenalkan nama saya Ardian Syabi atau biasa dikenal dengan Duta Pohon Nangka. Duta Pohon Nangka ya Kak, oke. Jadi pada hari ini nih teman-teman, kita kedatangan narasumber yang keren sekali. Wow. Siapa nih Kak? Siapa nih? Kita mulai dari siapa dulu ya? Atau kita mulai dari kakak yang cantik sebelah sini? Masya Allah. Sebelumnya ya teman-teman, kami beritahukan dulu bahwa teman-teman yang ada di depan ini, mereka merupakan calon pasangan presiden dan wakil presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Setia Amuntai. Keren sekali ya Keren Kak. banget. Boleh nih kita perkenalan dulu ya Kak? Boleh perkenalkan diri Kakak dulu. Baik, izin masuk. Perkenalkan nama saya Monica sebagai calon wakil presiden mahasiswa periode 2024-2025. Ya, dan perkenalkan nama saya Rahmatullah sebagai calon presiden BEM Setia Amuntai periode tahun 2024-2025. Oke, gimana nih Kak kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik juga. Oke, udah makan Kak? Sudah. Sudah. Nanti kita makan-makan ya Kak abis ini. Oke, nah jadi Kak, kami mau nanya nih, apa sih kesibukan kakak berdua ini sekarang? Kalau dari saya, sekarang ini saya sibuk ke kegiatan organisasi terlebih dahulu, terus juga sibuk mengurusi perihal kampanye bagi calon ketua BEM dan wakil ketua BEM. Untuk itu aja kesibukannya. Oke. Nah, untuk kesibukan saya kurang lebih sama dengan Monica, yang mana masih mengurus organisasi, terus mengurus untuk kampanye ini juga. Kalau boleh tahu organisasi apa aja yang kakak ikutin? Nah, kami mengikuti di UKM Kusema Setia Amuntai. Ya, sama aja itu. Oh sama. Jadi Silakan aja lanjut. Jadi kami ini rekan satu organisasi, lalu memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden mahasiswa. Oke, kalau boleh saya tahu, kenapa sih harus BEM gitu? Bisa dimulai dari kakak Rahmat? Kan apa namanya ini, BEM itu kan salah satu organisasi terbesar di kampus ini. Makanya karena itu kami pengen coba gitu masuk. Habis itu ada kesempatan ini daftar Presma. Nah, kebetulan banget. Jadi kami mencoba lah dulu. Meskipun masih semester 3 nih. Kalau dari kakak Monica? Karena menurut saya BEM sendiri itu adalah organisasi yang sangat apa nih? Ayo jangan ikut dong. sangat menginspirasi gitu. Dilihat dari rekam jejak para anggota BEM terdahulu, lalu banyak juga para dosen-dosen dari Setia Amuntai ini yang merupakan anggota BEM juga. Jadi itu kayak menginspirasi saya untuk bisa menjadi salah satu bagian dari BEM itu sendiri. Lalu apa sih motivasi kalian sampai mendorong diri kalian nih untuk mencalonkan diri kalian sebagai capres dan cawapres? Boleh siapa nih yang mau jawab? Boleh saya duluan ya. Nah, sebelumnya saya cerita sedikit. Waktu dari SD, SMP sampai SMK ini, saya pribadi tuh bukan orang yang aktif. Nah, karena itu waktu di kampus ini pengen lebih aktif gitu. Dan kebetulan banget ada tuh yang pendaftaran Presma nih. Jadi sekalian gitu mencoba. Juga sebelumnya itu kan dari semester 2 itu emang pengen masuk BEM. Pengen naik lah memiliki jabatan di BEM. Nah, makanya karena ada pencalonan Presma ini jadi sekalian mencobanya. Kalau dari kakak Monica? Kalau dari Ulun sendiri motivasinya itu adalah untuk membentuk diri Ulun supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bukannya merasa kayak sebenarnya saat ini Ulun merasa Ulun sudah lebih baik gitu dari yang sebelum-sebelumnya. Tapi di saat Ulun melihat organisasi seperti BEM ini, Ulun kayak sangat tertarik gitu. Dengan untuk join BEM itu. Apa sih rasanya jadi anak BEM? Wow, keren banget ya motivasinya. Jadi tetap ingin mengembangkan diri jauh lebih baik lagi ke depannya. Kalau boleh tahu lagi nih Kak, kan tadi kakak bilang bergabung di UKM Kusema. Kalau boleh tahu kenapa
kakak malah memilih untuk menjadi ketua BEM dan bukannya ketua di Kosema? Kalau untuk ini sebenarnya di Kosema Setia Muntai sendiri saya pribadi sudah bukan mencalon lagi, lebih ke kandidat jadi koordinator. Nah, di BEM sendiri tuh karena ini Presma masih pencalonan dan belum tahu kan ini terpilih atau kadanya. Jadi setidaknya mencoba dulu. Kalau misalnya terpilih dijalankan keduanya, insya Allah mungkin sanggup. Kalau tidak lulus di Kosema tadi masih koor. Nah, ya. Kalau dari Kakak Monica? Kalau dari Ulun sendiri, awalnya mungkin Ulun semalam sempat dicalonkan sebagai koordinator di Kosema Setia Muntai di divisi Humas. Lalu setelah dipikir-pikir, Ulun takutnya tidak bisa menghandle, takutnya tidak bisa membagi waktu antara organisasi Kosema Setia Muntai dengan BEM Setia Muntai. Jadi daripada pada akhirnya Ulun menghancurkan kerja kelas orang lain, kayak jadi lebih baik Ulun lebih berfokus pada satu organisasi saja. Lalu bagaimana sih reaksi teman-teman kalian pas waktu mereka tahu kalian mencalonkan diri sebagai ketua BEM? Apakah disupport oleh teman-teman dan keluarga gitu? Gimana Kak? Dari Ulun sendiri ada beberapa teman Ulun yang memang kayak kaget, soalnya tidak menyangka kok bisa kamu berani banget ini itu, dan Ulun merasa kayak superius kayak merasa orang-orang itu memandang Ulun kayak keren banget gitu loh. Jadi Ulun merasa kayak oh my god, itu adalah suatu pengalaman yang sangat memotivasi Ulun juga. Kalau dari Kakak Rahman? Ya kurang lebih sama Monica, beberapa teman pada kaget yang pastinya. Terus pada support juga. Dan Ulun pribadi merasa bangga bahwa dari sekian banyaknya mahasiswa dari semester 3, kami aja yang berani daftar gitu. Kalau boleh tahu Kak, apa alasan kakak berdua ini menjadi pasangan? Kami ini sebetulnya dari semester 2 semalam sudah membahas hendak pengen masuk BEM. Nah, karena emang sudah udah lumayan lama juga dari semester 2 rencananya tuh dulu kan masuk BEM aja, terus mengambil jabatan, terus manjat ke atas lagi dari jadi Presma. Nah kebetulan tadi ada pendaftaran lagi, jadi sekalian aja kita berdua. Oh iya teman-teman nih, kita lupa buat nanyain kakaknya, calon pasangan nomor berapa sih? Oh iya, kami dari pasangan calon nomor 1 Capres dan Cawapres BEM Setia Muntai periode 2024-2025. Oke, nomor 1 ya teman-teman ya. Nomor 1. Ingat nih. Lalu bagaimana nih, kalian kan mencalonkan diri sebagai ketua BEM, lalu program kerja atau visi misi kalian itu apa sih, keunggulan kalian dari pasangan yang lawan kalian lah? Oh ya, kami lebih berfokus ke perkembangan mahasiswa, di mana kami ingin setiap mahasiswa itu bisa mengembangkan bakatnya. Nah, di sini kami akan menyediakan berbagai fasilitas, terus sumber daya dan bantuan seperti mentor ataupun kayak peralatan lainnya lah yang memfasilitasi perkembangan bakat mahasiswa itu. Nah, boleh nih di-spill visi dan misi kakaknya berdua? Oke, untuk visi kami itu menjadikan kampus sebagai tempat mahasiswa bisa mengembangkan dirinya, entah itu dalam hal akademik maupun non-akademik. Untuk misi kami sendiri yaitu menyediakan fasilitas untuk setiap mahasiswa, entah itu peralatan ataupun sumber daya. Dan juga misi kami itu menjadikan mahasiswa itu memiliki bakatnya sendiri masing-masing. Dan yang terakhir misi kami itu ada menjadikan kampus itu meningkatkan prestasinya lah istilahnya. Nah, oke, jadi lebih fokus ke mengembangkan bakat ya Kak ya. Buat terus membuat banyak mahasiswa yang berprestasi. Bagus, luar biasa sekali. Nah, tadi kan kita udah spill visi dan misi. Kalau seandainya kakak berdua terpilih untuk menjadi presiden dan wakil presiden, apa nih program kerja pertama yang akan dijalankan? Untuk program kerja lebih ke seperti pelatihan mentoring gitu. Jadi misal ada beberapa mahasiswa yang memiliki bakat menyanyi, kami akan carikan mentornya terlebih dahulu untuk melatih bakatnya tersebut supaya bisa bersaing ke cabang-cabang lomba, mungkin sampai ke internasional insya Allah. Wow, keren banget Kak visi-misinya ya. Lalu nih misalnya nih ya, kalian terpilih, tapi program kalian itu tidak terjalankan tuh. Lalu apa langkah yang kalian ambil kalau misalkan program kalian itu tidak dijalankan dengan lancar? Mungkin untuk misalnya tidak terjalankan program yang ada tuh, mungkin kami akan membuat yang baru.
tapi masih menyangkut dalam visi dan misi kami. Nah, Nah, jadi dari visi misi kakak berdua ini, kira-kira apa yang membedakan atau visi misi kakak itu lebih unggul dibandingkan dengan presiden dan wakil presiden baru tahun sebelumnya? kalau dari yang saya lihat pribadi, mungkin visi kami itu lebih berfokus ke mahasiswanya. Sedangkan tahun sebelumnya itu kan kayak lebih berfokus di di luar, dan kan proker-prokernya banyak ke kayak festival budaya yang mana keluar kampus dari SD ada datang. Nah, dari kami berfokus ke mahasiswa di kampusnya tersendiri. Nah, Oke, tadi kan kakaknya menjelaskan bahwasannya lebih terfokuskan kepada mahasiswanya. ya. Itu apakah kalian langsung terjun ke lapangan atau kalian hanya melalui perantara organisasi-organisasi lainnya? Boleh Mungkin bisa dari organisasi, tapi mungkin kami sesekali datang langsung ke kelas-kelas untuk menanyakan mungkin siapa ada yang berbakat atau ada yang tertarik menerjuni keahliannya. Jadi akan kami bantu melanjutkan bakatnya itu. Oh, jadi Keren. benar-benar kayak datang ke kelas-kelas buat lihat nih siapa mahasiswa yang berprestasi atau yang berbakat biar lebih diasah lagi. Iya, atau yang tertarik juga dengan mencari bakat. Misalkan ada beberapa orang juga yang belum tahu apa bakatnya. Nah, itu dibantu juga. Oh, jadi sekaligus membantu para mahasiswa mencari bakatnya. Misalnya ada bakat terpendam ya. Bakat terpendam Kak Ardi apa nih? Bakat terpendam saya Manjat pohon. manjat pohon. Benar banget. Nah, tadi kita sudah spill ya visi misi, program kerja dan sebagainya. Kira-kira ada nggak nih pesan buat para mahasiswa, terutama mahasiswa yang males untuk ikut organisasi? Bahasanya itu mahasiswa kupu-kupu ya Kak. Mungkin berani mencoba, karena apapun itu kalau belum dicoba kita tidak pernah tahu. Nah, kalau untuk Monica ada? Kalau dari Ulun pastinya cobalah, ya pastinya berani mencoba juga ya, karena segala sesuatu dimulai dari kita berani mencoba. Seperti kami ini, kami mencalon sih karena kami berani untuk mencoba, dan hasil akhirnya itu tergantung pada usaha kita gitu. Jadi pastinya semoga teman-teman kita yang lain bisa berani untuk mencoba hal-hal baru. Amin. Nah Kak, boleh nanya lagi nih? Boleh. Gugup ya kakaknya ya? Oh, enggak dong. Santai aja Kak. Kalau kakaknya gugup, kita juga gugup nih, ya kan Kak? Tiba-tiba lupa ngeblank apa lagi nih gitu. Nah, jadi tadi pesan buat mahasiswa ya. Mau nanya lagi nih, gimana sih dari kakak sendiri, apa perbedaan yang ada di dalam diri kakak sebelum dan sesudah mengikuti organisasi? Mungkin yang paling terlihat itu keaktifan sih. Soalnya dulu itu kan orangnya sayanya pendiam, ditambah kayak beraktivitas di organisasi atau keaktifan di sekolah itu kurang banget. Nah, pas di perkuliahan ini udah kerasa banget bedanya dari awal organisasi terus sampai ini sudah setahun di Kosema, hampir semua kegiatan diikuti. Jadi aktif banget ya. Kalau kamu Nika gimana? Kalau dari saya sih banyak hal-hal dan skill-skill baru yang bisa saya pelajari dan saya kembangkan. Karena dilihat dari masa-masa saya sekolah, itu sebenarnya saya sudah banyak mengikuti organisasi. Cuman skill-skill saya tuh masih di situ-situ aja gitu. Jadi dengan saya mengikuti banyak organisasi di kampus juga, itu saya bisa meningkatkan lebih banyak skill dan jadinya kayak lebih jago juga dalam hal-hal tertentu. Keren banget sih, selain menambah pengalaman juga meningkatkan skill dan menambah skill baru ya Kak. Nah tadi juga kami mau nanya lagi nih, gugup lagi kakak ini. Silakan. Jadi pertanyaannya, kan kakak berdua ini sambil kuliah, sambil organisasi juga, gimana cara memanajemen waktu dengan baik ala kakak berdua? Oke. Kalau untuk waktu itu lebih ke diprioritaskan terus dibagi. Kadang kan kita nih tiap kegiatan itu ada prioritasnya tertentu. Nah, dari prioritas itu kita bagi dulu waktunya. Misal di Kosema contoh, Ulun tuh di sekitar 2 jam bekerja di Kosema misal. Terus di kampanye ini ada waktunya tertentu juga. Intinya membagi waktunya tuh tergantung prioritasnya. Kalau kamu Nika? Kalau dari saya yang sama aja. Pertama kita melihat skala prioritas terlebih dahulu. Lalu habis itu
lihat juga jadwal-jadwal yang mungkin bentrok antara organisasi dengan jadwal kuliah. Dan setelah itu mungkin kita bisa mengatur dan membagi waktu kita gitu. Oke. Saya masih penasaran nih sama yang pertanyaan yang tadi di awal tentang support dari teman-teman kakaknya nih. Kan gak mungkin dong semua teman-temannya mensupport. Pasti adalah beberapa ya kan yang meremehkan. Kalau ada yang meremehkan nih, tanggapan kalian seperti apa sih? Dari saya sendiri, kalau ada orang lain yang meremehkan saya akan menganggap itu sebagai angin lalu saja. Jangan biarkan itu masuk ke hati kita dan membuat kita tidak semangat lagi dalam menjalani hal-hal yang ingin kita jalani. Karena pada dasarnya ungkapan negatif dari orang lain itu bisa kita jadikan sebagai support juga. Oh iya. Untuk mengevaluasi diri kali ya. Iya. Nah, kurang lebih sama dengan Monica, tapi ada sedikit tambahan. Mereka mencemooh itu bisa lihat gak sih bahwa kami ini udah berani mencoba loh daripada mereka. Kenapa? Betul. Setidaknya coba dulu seperti kami gitu. Oh berarti kalian ini berpikirannya bahwasannya kalian ini awal mula untuk memotivasi mahasiswa-mahasiswa lainnya kan. Apalagi kalian ini kan masih ibaratnya masih maba lah ya. Walaupun tahun ini udah lepas masa jabatan jadi maba. Oh iya, kita belum nanya Kak, semester berapa sih Kak? Oh iya, semester berapa nih? Kami dari semester 3 dari lokal D regular. Wow, satu kelas. Iya, kita satu lokal. Ih, lucu banget. Kalau di lokal ini kalian gimana sih interaksinya, atau memang udah akrab dari awal atau baru-baru aja? Dari semester 1 dari bisa dibilang. Ya. Dari teman seperjuangannya Kak Besti nih. Iya. Kalau di saya mau nanya nih, kalau di kelas itu kali ini ada anggota menjabat sebagai anggota nggak sih? Oh, saya jadi ketua kelas. Ketua kelas. Dan saya wakil ketua kelas. Pantas aja nih, mentalnya udah sampai ke BEM. Pantas, beliau teman seperjuangan banget ini Kak. Berarti kalian ini saling support. Iya, betul. Oke, boleh ceritain nih Kak, pengalaman paling berkesan kakak berdua selama berorganisasi. Mulai dari Kak siapa dulu? Mau duluan? Boleh duluan ya. Mungkin pengalaman paling berkesan itu untuk pertama kalinya sebagai panitia, yang mana itu di pelantikan Kosemas Tiamuntai. Nah, di sana tuh banyak banget belajar sesuatu, cara menyusun kegiatan, terus bagaimana sebuah acara itu bergerak itu. Jadi tahu di sana semalam itu sebagai wakil pelaksana. Nah, di situ saya sendiri melihat bahwa sebuah acara itu bisa berjalan dengan kerjasama setiap anggotanya, entah itu dari bidang konsumsi, terus bidang publikasi, dan bidang perlengkapan. Nah, setiap bidang itu perlu kerjasama banget gitu. Saya melihat di sana keren banget gitu, bahwa kerjasamanya tuh dari komunikasinya, terus kegercepannya dalam tiap bertindak di tiap bidangnya gitu. Nah, di situ juga saya sendiri belajar bahwa sebagai yang memiliki jabatan tuh harus bisa bertanggung jawab lah dengan tugas-tugasnya sendiri. Nah, mungkin itu sih pengalaman paling berkesan di organisasi. Kak Monica? Kalau dari saya itu waktu kegiatan kami baru-baru ini namanya Gradi Mali. Oh, iya. Jadi itu adalah kegiatan di mana kami melakukan pengabdian masyarakat ke salah satu desa di Amuntai sini. Terus itu saya berperan sebagai koordinator bidang acara, yang mana saya baru pertama kali sebagai koordinator di bidang acara ini. Lalu itu adalah salah satu pengalaman yang berkesan karena itu salah satu hal yang paling challenging dalam perjalanan saya di sebuah organisasi, di mana saya dituntut untuk bisa mencari dan mengatur bagaimana cara berlangsungnya suatu acara, dan itu kayak sangat-sangat membuat saya takut bagaimana nanti kalau saya melakukan kesalahan dan acaranya itu tidak berjalan dengan lancar gitu. Oke. Tapi untungnya berjalan dengan lancar Kak? Ya, alhamdulillah. Boleh ceritakan sedikit kegiatannya itu ngapain Kak? Jadi kami pergi ke satu desa yang dimana kami menginap selama 2 malam, 3 hari, 2 malam itu. Nah, di sana kami melakukan berbagai kegiatan. Di hari pertama kami sosialisasi, melakukan sosialisasi, lalu
main bareng anak-anak. Jadi itu juga pas banget momennya dengan 17 Agustusan. Jadi kami mengadakan lomba untuk anak-anak yang ada di sana. Lalu di hari kedua kami juga melakukan medical check up dan pembuatan plang petunjuk arah di desa situ. Lalu di hari ketiga kami melakukan sosialisasi lagi Di sekolah. Nah, kalau kami boleh tahu nih, kira-kira apakah ada kendala atau tantangan saat kalian dalam berorganisasi? Boleh dikasih tahu? dari saya dulu lah. Boleh. Mungkin kendalanya itu lebih ke arah skill yang belum dimiliki. Mungkin misal contoh sebagai wakil tadi kan perlu berbicara di depan banyak orang. Nah, sedangkan saya pribadi dulunya kan masih pendiam. Otomatis untuk berkomunikasi dengan orang-orang itu masih kurang. Nah, mungkin kendalanya di arah skill-skill kayak itu. Cuman untuk sekarang mungkin sudah belajar lebih banyak, jadi sudah bisa lah menutupi. Lalu bagaimana sih cara kakaknya membentuk mental kakak yang awalnya dulu pendiam, tiba-tiba jadi aktif seperti ini? Mungkin bisa dibilang lebih banyak mencoba lah berbicara di depan banyak orang. Apalagi dalam kepanitiaan ini kan setiap saat perlu berbicara dengan entah anggota yang lain atau bahkan ke peserta-peserta. Nah, di situ sedikit demi sedikit mental sudah mulai belajar bagaimana caranya berkomunikasi di depan banyak orang. Kalau dari kamu Nikanya? Kalau dari Ulun sendiri, Ulun tipikal orang yang nggak enakan. Jadi kalau misalnya ada orang lain minta ini itu, Ulun kayak sulit buat nolaknya gitu. Jadi itu adalah salah satu tantangan dari Ulun pribadi, di mana Ulun jadinya kayak lebih capek daripada yang lain itu sih. Nah, itu tadi nih teman-teman, bincang-bincang kita bersama pasangan calon nomor urut 1, Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Setia Amuntai. Boleh nih kalau ada slogannya ditunjukin dulu Kak? Boleh. Ya. Kayak lagi ya tadi. Pikasa. Ya. Pikasa. Ayo 1, 2, 3. Pikasa berkembang menuju puncak. Ya. Apa tadi kata-katanya? Pikasa berkembang. Pikasa berkembang menuju puncak. Nah, Pikasa itu apa sih kepanjangannya? oh ya, Pikasa itu dari bahasa Sanskerta yang berarti berkembang. Wow. Ya. Berkembang menuju puncak, sama halnya seperti program kerja untuk mengembangkan setiap bakat mahasiswa. dan minat para mahasiswa. Keren banget ya kan? Seru banget kan podcast kita hari ini di Kampus Marudai dengan narasumber kita yang sangat memotivasi mahasiswa yang saat ini lagi nonton. Gimana Kak? Nah, itu tadi guys, bincang-bincang kita pada hari ini, dan semoga teman-teman yang menonton termotivasi dengan narasumber kita pada hari ini. Jangan lupa ya teman-teman buat follow kami di akun YouTube dan Instagram Setia Amuntai dan juga Marudai Podcast. Nah, kami dari Kampus Marudai dengan saya Stella Angelika Putri dan rekan saya Ardiansyah pamit undur diri. Kami segenap tim Kampus Marudai mengucapkan terima kasih untuk para penonton yang sudah menonton sampai akhir. See you next episode. Dadah. Dadah.